Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan di sini aku ingin meyakinkan padamu bahwa apapun pikiran dirimu tentang kamu sendiri, misalnya aku ini begini, aku ini begitu. Masa sih dari sekian banyak nggak ada yang care sama kamu? Ya, itu nggak mungkin. Pasti ada satu dua orang yang care sama kamu dari teman kamu yang 1000 itu, mungkin begitu. Dan sekarang aku ingin membacakan siapa sih orang yang menaruh hati padamu. Pembacaan ini bisa resonate dan tidak resonate karena aku membacanya secara global. Jadi aku tidak menyelami kepikiranmu satu persatu. Kemana arah kartu ini membawa, ya itu yang kubacakan. Aku nggak pakai intuisi, nggak pakai apapun. Kartunya kebuka, ya itu aja. Intuisi aku gunakan untuk mengambil kartu. Cocok nggak cocok, ya terserah gitu ya. Yang penting ambil yang baik-baik dan buang yang buruk. Kita santai-santai aja. Reader itu harusnya santai, ya tenang. Nggak boleh buru-buru. Baca santai. Kita akan lihat. Aku akan ambil 10 kartu, tapi nggak aku buka dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini aku akan membacakan secara kepribadiannya orang yang jatuh hati sama kamu atau menaruh perhatian lebih padamu. Ya. Aku akan buka dari pertama. Kita akan buka dulu energinya. Kita akan buka energinya dulu. Yang jatuh hati. Atau menaruh hati padamu. Atau pengen kamu perhatikan. Energinya adalah Seven of Cups. Berarti orang yang kita bacakan ini menjadikan diri kamu adalah salah satu target atau salah satu keinginan supaya bisa bersama, karena 7 cups itu bicara mengenai keinginan-keinginan yang akan dicapai. Oke? Jadi bisa atau enggak kita lihat nanti akhirnya ya. Kita akan lihat dari kepribadiannya dulu nih. Kita buka 5 kartu. Kepribadian dia tuh gimana? Ada kartu Four of Pentacles. Orangnya ini suka merasa insecure. Kemudian dia tuh sangat berhati-hati dalam menggunakan uang ya teman-teman. Jadi kamu tahu kalau dia itu modelannya konservatif kayak orang zaman dulu nih. Orang zaman dulu itu kayak ibu bapak kita. Misalnya ingin membeli barang, fungsinya apa, kegunaannya apa, dan bagaimana jangkanya gitu ya. Orang ini juga suka punya banyak rencana tapi belum tentu bisa dijalankan dengan cepat. Kerap dia tuh kayak merasa khawatir. Khawatirnya itu lebih kepada apa teman-teman? Lebih kepada duniawi. Jadi kalau masalah uang, masalah pekerjaan, status atau apapun itu yang dilihat orang, apa yang dia punya takut pergi. Selain itu dia juga punya sifat posesif. Sifat posesifnya itu yang aku bisa lihat kalau dia sayang dengan sesuatu, dianggap berharga, itu akan dipertahankan. Ya, dia nggak mau kenapa-kenapa. Ibaratnya kamu kalau ngelihat barang dia, misalnya dia punya iPhone tahun 2007 atau iPhone 2000 sekian gitu. Itu masih apik terawat gitu. Karena kenapa? Kalau misal dia suka, dia akan rawat. Dia nggak sakit hati kalau bocel atau lecet gitu, ya. Kadang-kadang kartu ini menunjukkan kekhawatiran yang sangat berlebih. Jadi orangnya tuh gampang cemas. Yang kedua, Ace of Pentacles. Orientasinya dia itu akan sebuah kesuksesan. Banyak rencana-rencana yang mungkin dia akan jalankan atau dia punya banyak planning. Jadi planningnya itu belum terrealisasi, tetapi lebih kepada dia ngelis dulu nih, gue mau apa? Gue mau ngapain? Tapi kalau misal gue ngelakuin ini, harus ada returnnya ya, gitu. Harus ada return tuh dalam arti gue tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia.
Kalau lu butuh bantuan gue, harus ada upahnya. Ya, apa nih keuntungan kalau gue bantu lu bantu gue apa? Gitu, ya. Ini lebih kepada apa yang bisa dipegang. Dan biasanya orang-orang kayak gini itu, kalau dia benar-benar bener ya, jalannya itu nggak belak-belok gitu. Ini termasuk orang yang high commitment, dan dia ini cukup rasionalis orangnya. Yang dikhawatir ya apa yang dia punya. Orientasinya sudah pasti sama keluarga dan uang. Orientasi orang ini adalah bagaimana dia itu membahagiakan orang-orang di sekelilingnya dengan cara apa? Dengan cara dia bisa koneksi cintanya itu tersampaikan dengan baik, keuangannya juga baik. Jadi itu kayak maju tumbuh bersama gitu loh, teman-teman. Aku bilang orientasinya bagus, orientasi nyata aja. Apa yang kita butuh? Uang. Apa yang kita butuh? Cinta. Apa yang kita butuh? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa jalan sendiri. Tapi orang ini tuh bilang gini, ukuran bahagia adalah kalau kita sukses. Gimana aku bisa mendelegasikan ke keluargaku, gimana aku bisa membelikan atau memenuhi keinginan orang yang aku sayang. Bisa dari ibunya butuh apa, dia ada gercep, ibunya sakit, dia langsung yuk ini, pokoknya begitu. Kayak uang itu terus mengalir, dia maunya itu. Ya, ini udah 3, udah pasti orangnya sama uang itu memang agak megang. Ya, manajemen keuangannya pasti bagus. Lagi-lagi Page of Pentacles. Oke. Page of Pentacles, perencanaan yang sungguh-sungguh matang. Jadi kalau dia punya rencana di sini, maka itu akan dilakukan pelan-pelan. Aku bisa ngelihat ini ada dari Capricorn ya, Taurus, Virgo, kenceng nih di Virgo, gitu. Dia tuh pengen gini, kalau dia suka sama sesuatu ya, mau dia loss hari itu, dia tuh kayak ya udah, nanti gue akan merencanakan, gue akan nabung, nanti gue mau beli ini. Jadi dia tidak cepat untuk mengeluarkan gitu ya. Kalau uang masuk susah keluar sama orang ini. Dan ada kartu Eight of Cups. Orang ini lebih rasionalis. Dia itu nggak mau apa-apa disangkutkan dengan emosi. Orangnya itu nggak mau baper. Jadi sebetulnya ya, kalau seandainya dia ini sudah mendapatkan achievement atau apapun itu, ya, dia akan mencoba untuk tidak cepat berpuas diri. Tetapi dia upgradable emosinya, dia upgradable skillnya, dia upgradable di mana dia harus bernaung gitu. Misalnya, aku udah jadi seorang pengusaha sukses nih, gitu. Cabang apa lagi yang harus aku iniin? Jadi orang itu tidak berhenti belajar. Jadi bukan orang yang oke, gue punya kekayaan, gue punya ini, gue puas dengan kekayaan gue nggak usah kerja keras lagi. Enggak, orang yang sangat bekerja keras. Dia selalu pengen jadi yang paling maju. Dia selalu mau jadi seseorang yang benar-benar up to date, gitu. Ilmu apa lagi nih yang mesti aku dapat? Aku nggak mau begini-gini aja, ya. Bukan dengan kecewa teman-teman, tapi dia kayak merasa harus terus men-challenge dirinya. Sekarang kita lihat untuk orang yang jatuh hati atau menaruh perhatian sama kamu. Kita akan lihat di sini bagaimana dengan ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya. Kartu pertama ini nanti ketemunya di mana ya, sisanya fisik. Oke, tadi ada 2 kartu yang ketarik, aku ambil aja, nggak apa-apa. Kita lihat ketemunya di mana.
Seven of Sword. Seven of Sword ini bertemu dalam sebuah siklus perjalanan hidup kamu. Jadi orang ini adalah orang yang benar-benar kayak mengejar, apa ya, ibaratnya kayak kamu mencari, dia mencari, ya. Terus dari mana sih? Dari komunitas, ketemu di luar, kemudian dari sosial media, karena ini bicara mengenai komunikasi gitu loh. Nah, Seven of Swords ini juga mengindikasikan bahwa seseorang di sini itu kayak berusaha mendapatkan apa yang dia mau. Mungkin aja sekarang ini tuh sudah ada orang yang sudah jadi add friend kamu, dan dia kepoin kamu, dan dia memang sudah punya ambisi untuk ngedeketin kamu. Itu ada. Ya, jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin. Misalnya nih, baru kenalan sama kamu sekali, tapi dia minta sosial media, tiba-tiba kamu di-add sama dia dalam waktu yang begitu singkat. Nah, itu dia ada misinya, pengen ngedeketin kamu, pengen tahu kamu gimana. Gitu ya. Ini pertemuan, dan kita bicara mengenai fisik sekarang. Fisiknya. Umurnya sepantaran atau lebih tua. Dia ini kalau punya rambut agak bergelombang ya, mau cowok mau cewek. Kalau cowok dia punya kumis ya. Kemudian kalau aku bilang apakah dia sederhana, punya barang branded tetapi enak dilihat gitu loh. Bukan barang branded yang wow, tapi middle branded gitu ya. Dia suka pakai sepatu, kemudian orangnya juga perawakannya ini tidak endut ya teman-teman, jadi berisi aja gitu. Kalau dia duduk aja udah kelihatan tinggi kan di situ. Udah itu dia mungkin punya kumis atau jenggot, terus kulitnya juga sawo matang. Kemudian yang aku lihat dia itu pemikir, ya, pemikir. Kayak kamu ngeliat mukanya tuh tua gitu. Tua sebelum umur sesungguhnya. Oh ya, dia itu punya karisma yang bener-bener kayak wow banget. Ketika kamu ketemu sama dia, hawanya beda gitu. Kayak kamu merasa agak terintimidasi. Yang kedua ya, dari fisik segala macam ya, kalau cewek dia tidak begitu pendek, kalau cowok tinggi ya, minimal 175, 170 standar aja. Kalau cewek mungkin 165 ke atas, 164 lah, 163, sorry, 163 ke atas. Terus di sini aku ngelihatnya dia itu suka keintiman teman-teman. Ya, suka keintiman. Jadi kalau misalnya memang kamu berada di dekat dia, ya, dia tuh akan membuat kamu tuh seakan the one and only. Tapi kita nggak pernah tahu nih, apakah ada yang punya riwayat menikah atau sudah menikah. Ya. Lalu apa ya? Ada kayak sweet moment antara kamu sama dia. Kalau misal kamu sama dia seakan kayak berdua gitu rasanya. Ya kayak kamu ngerasain pacaran lagi. Intinya gitu. Pacaran kayak anak-anak SMA gitu, dunia milik berdua. Karena dia bisa kayak mengemong kamu gitu loh. Dia tuh kalau jalan ya di samping kamu, nggak kamu lebih duluan, dia di belakang kamu, enggak. Dia tipe-tipe yang di samping kamu mensejajarkan diri, bahkan mungkin dia sering kayak ngebawain kamu apa tas kamu, kayak bawain belanjaan kamu, kayak pokoknya seorang gentleman ke wanitanya gimana. Gitu. Di sini ada kartu Ace of Cups. Orang ini tuh punya emosi yang kalau aku bilang sebetulnya dia tuh kayak punya rasa sayang yang sangat besar. Sangat besar sampai kadang-kadang kita sendiri di dekat itu nggak ngelihatin gitu. Karena memang kita nggak pernah tahu ya, dia tuh jago banget untuk kayak menahan, mengontrol sikap. Sebenarnya orang ini sangat bucin banget. Sangat baper gitu. Cemburuan, baper, pokoknya yang bener-bener kayak sifat-sifat orang yang nggak mau kehilangan gimana sih. Karena kalau aku bilang dia tuh juga agak posesif ya. Jadi dia tuh kayak gampang terluka, lembut hatinya. Ada kartu Queen of Cups. Di sini ada gambar anak, teman-teman. Apakah di sini dia sudah tidak punya ayah, ataukah ada seseorang yang sudah punya anak kecil di sini?
Kalau untuk wanita juga di sini kartunya Queen of Cups, dalam arti dia itu yang ibaratnya sebagai tulang punggung memenuhi, memanage, mengontrol kehidupan yang ada di sekelilingnya. Dia dengan keluarganya. Jadi kalau aku bisa lihat di sini ya, dia tuh udah keibuan, kebapaan juga ya. Jadi intinya kalau cewek dominan rambutnya tuh keriting, ikal keriting. Kalau kak tapi nggak kelihatan, yang aku tahu dia gundul gitu. Coba lihat aja foto mudanya, rambutnya kayak apa sebelum dipotong, agak ikal-ikal nggak? Ikal-ikal gelombang gitu. Dan di sini jujur aja karena ada kartu Four of Cups ya. Four of Cups itu kamu tau nggak sih energi orang yang gloomy banget. Misalnya kayak dateng tuh kayak kalau sedih itu kelihatan gitu. Dia tuh bukan tipe-tipe orang yang bisa menyuarakan ekspresi kesedihan. Tetapi dari gelagat, dari cara bicara kamu tahu dia tuh sedih. Dia tuh kayak sekarang itu kayak capek ya, misalnya kayak ibaratnya kayak banyak nasihat-nasihat mungkin yang dia tidak hiraukan karena udah overlapping, atau dia kayak butuh istirahat dan aku kayaknya nggak minat kayak gitu. Itu ada teman-teman. Jadi ya kamu sendiri di sini ya juga harus tahu ya, orang ini kan emosinya itu sebetulnya lembut ya. Jadi kamu harus tahu bagaimana bisa mengontrol gitu supaya kamu nggak terlalu yang kelihatan lebih dominan daripada orang ini gitu. Lalu kita akan lihat untuk semi Celtic Cross. Aku akan buka 4 kartu. Tujuannya itu kenapa sih sebenarnya? Kenapa sih dia tuh menaruh hati pada kamu? Pada mulanya ada apa di sini? Pada mulanya perasaan dia sekarang, dia punya rencana apa, dan kesimpulan. Ada kartu Justice ya. Dia tuh awal-awalnya melihat kamu seperti orang yang kayak setara aja gitu loh. Kamu adalah orang yang netral dia lihatnya. Kenapa dia tertarik sama kamu? Karena dia ngelihat kamu tuh berbobot, berisi ya. Terus kamu tuh orangnya kayak nggak memandang status, nggak memandang apa, yang penting adil dan merata gitu loh. Kamu bukan orang tipe-tipe yang milih-milih aku harus berkawan dengan siapa, berteman dengan siapa. Selama mereka bisa menyeimbangi kamu, ya kamu akan baik sama mereka. Jadi adil aja. Kalau mereka jahat ya kamu ada ganjarannya kayak gitu. Jadi melihat orang itu bukan dari sisi yang subjektif kamu, tapi kamu melihat dari objektif. Ya, dari orang melihat dan kamu masukin juga opini kamu di situ, maka mungkin aja gini, ada pikiran bahwa dia merasa dia bukan orang baik, tapi kamu selalu bilang dia orang baik. Pandangan orang beda, gitu kan? Orang lain ngelihat dia mungkin apaan tuh, gitu. Tapi kalau kamu di sini enggak kok, dia masih ada hatinya lah gitu. Jadi memikirkan dari sisi keadilan ya, nggak cuman sebelah mata. Sekarang dia bagaimana ke kamu? Ada kartu Knight of Pentacles. Saat ini energinya benar-benar menginginkan kamu tuh untuk dikejar. Saat ini jangan khawatir kalau dia diem, kalau misalnya orang yang kamu pikirkan itu kayak acuh tak acuh, sebetulnya dia itu kayak membagi strategi sih teman-teman. Karena kan masalah hidupnya bukan hanya masalah cinta aja. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu, hari yang waktunya libur dan lain-lain, orang butuh istirahat. Ya, jadi ada kartu Knight of Pentacles di sini, sebetulnya dia itu sudah suka sama kamu, tapi melihat namanya situasi dan kondisi. Apalagi nih yang bisa aku beritahu ke dia kalau aku ini. Setidaknya minimal aku tuh modal dulu lah kalau deket sama lo gitu. Selalu kan bicara mengenai Pentacles, uang. Kedepannya seperti apa? Aku ngelihat orang ini ketika jatuh cinta sama kamu, dia akan berusaha mempertahankan kamu selama memang egonya itu bisa tertahan.
Jadi kalau misalnya mau sama orang ini, maka kalian tidak boleh saling ego, tidak boleh saling menyalahkan ya. Kalau bisa kita tanggung renteng lah kesalahan berdua. Aku begini, aku yang terlalu baper dan kamu terlalu cuek. Mungkin begitu. Aku ngelihatnya sekali dia mendapatkan diri kamu akan mempertahankan. Dan yang ketiga, bagaimanakah akhirnya ada kartu 9 of Wands ya. Aku lihat hubungan ini tuh persistence. Hubungan ini akan terwujud secara bertahan gitu ya, kuat koneksi kalian. Apapun yang dibilang orang-orang bahwa dia begini, dia begitu, tidak melunturkan cinta kalian satu sama lain. Mau kamu yang kena gosip, dia kena gosip, tidak melunturkan cinta kamu. Kalian terus akan berjuang dan mempertahankan. Jadi apakah ini approve ya? Dan kita lihat untuk nama-namanya, kemungkinan ini belum tentu kamu ketemu sama dia. Ya, tapi ya mungkin aja. Kalau kamu afirmasikan dan ada namanya, ya mungkin aja kamu udah ketemu. Kalau misalnya belum ada, berarti ya nanti ketemunya. Oke, kira-kira inilah. Udah 10 nggak itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 10. Udah 10 udah pas. Kalau misalnya kamu ketemu sama ini ada nama-nama inisialnya, misalnya Miyako gitu. Adanya Mia atau ada siapa, mungkin aja. Catat aja. Siapa tahu nanti ketika kamu kenalan sama orang ada huruf-huruf ini di dalamnya. Ya, terima kasih yang sudah ikut readingan aku siang ini. See you. Ambil yang baik-baik, yang buruk, and bye-bye.